أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Jumat yang kami hormati, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, anakmu, kesibukanmu menyebabkan kamu lalai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau kita melakukan itu, maka kita termasuk orang yang rugi pada dunia. Makanya penting kita berpikir agar kita termasuk ulul albab, orang yang berpikir. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Orang ulul albab itu adalah mereka yang berpikir kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, ala junubihim, ketika menjelang tidur, dan mereka wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, bertafakkur tentang penciptaan langit dan bumi. Orang-orang ini adalah yang dikatakan sebagai ulul albab. Dan pentingnya orang berpikir karena manfaatnya pasti kembali kepada kita. Jiwa akan tenang, hidup kita akan damai. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman hatinya akan tenang dengan zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Saudara-saudara sekalian, saking pentingnya zikir, Malaikat Jibril selalu mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ma zala yusini bi dzikrillah." Tiada henti-hentinya Malaikat Jibril mengingatkan, berwasiat kepadaku, Muhammad, jangan lupa zikir. Hatta dhanantu la yanfa'u qaulun illa bidzikrillah, sehingga aku menyangka seakan-akan tidak ada gunanya kita berbicara apapun kecuali ada nilai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ala inna dunya mal'unatun. Ketahuilah dunia ini, apapun namanya, pangkat, jabatan, kehebatan, kegantengan, kegagahan, semua dunia itu adalah sesuatu yang melupakan kepada Allah. Mal'unatun, terlaknat, dilaknat oleh Allah. Mal'unun mafiyah, termasuk terlaknat apa yang ada di dalam dunia. Kecuali para jemaah sekalian, illa zikrullah, kecuali zikrullah. Au alimun, atau orang alim, au muta'allimun. Kalau bukan alim, mereka adalah muta'alim, orang yang mau belajar kepada orang. Karena itu, mari biasakan kita berpikir, sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Karena memang antara saya dengan Bapak pikirnya pasti beda-beda. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kullun ya'malu ala syakilatihi. Masing-masing manusia itu dibentuk oleh sesuai dengan bisikan dari Allah. Bentuk kita dibeda-bedakan. Makanya di dalam kitab-kitab, tanawwa'at ajnasul amal lidanawi waridatul amal. Jenis amal kita ini antara satu dengan yang berbeda. Kenapa? Ditanawi waridatul amal, waridat min Allah, bisikan dari Allah, antara satu dengan yang lain, manusia satu dengan yang lain berbeda. Ada orang yang senang zikir dengan Quran, ada yang senang dengan tabarok saja, ada senangnya itu dengan kurhu, ada senang dengan sholawat. Memang
memang begitulah kenyataan. Tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwi walidatil amal. Makanya Rasulullah SAW secara umum mengingatkan, khamsun man kunna fi sa'ida fid dunya wal akhirah. Ada 5 kalimat yang apabila kita ucapkan kita akan menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Awal ayat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqtan ba'da waqtin. Kita selalu berpikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam keadaan apapun. Karena afdhalul dzikri la ilaha illallah, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Yang nomor 2 para jemaah sekalian, wa idza butuliya bi biliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mendapatkan musibah, zikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wala quwwata illa billah. Wa idza atuka ni'matan, apabila kita mendapatkan nikmat, zikir alhamdulillahi rabbil alamin. Wa idza tada fi syai'in, kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik, zikir dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa idza afrata minhu dzamban, kalau kita melakukan satu dosa, zikir astaghfirullahaladzim. Bersin, zikir alhamdulillah. Mendengar orang bersin, zikir yarhamkallah. Mau masuk WC, keluar WC, zikir. Bahkan berjima, berzikir. Saking pentingnya zikir pada sekali. Dan itu tidak hanya zikir secara lisan, ada zikir dengan tubuh, zikir dengan mata, dengan menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir dengan telinga, mendengar hal-hal yang baik, zikir dengan lidah, dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir dengan tangan, dengan memperbanyak sedekah, zikir dengan badan, dengan menunaikan kewajiban, zikir dengan hati, dengan takut dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap raja, dan zikir dengan ruh, yakni dengan pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat yang kita lakukan ini zikir. Aqimis sholata li dzikri. Kerjakan salat untuk zikir kepada, untuk ingat kepada. Maka jemaah sekalian, ingat, orang yang enggak mau berzikir ini biasanya hidupnya sempit, banyak masalah. Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Man a'rada 'an dzikri. Kalau orang sudah enggak mau zikir, dapat nikmat bukan alhamdulillah, malah sombong. Dapat musibah bukan innalillahi, malah putus asa. Orang begini nih, orang yang enggak mau zikir, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hidupnya dhank, sempit. Wa nahsyuruhu yaumal, ini di dunia. Bagaimana di akhirat? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok di akhirat kita dikumpulkan di padang mahsyar dengan keadaan buta. Qala rabbi hasyartini a'ma. Ya Allah, kenapa saya belum melihat? Saya tidak buta. Kenapa dikumpulkan dengan keadaan buta? Itulah akibat kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mathalul baitil ladzi yadhkurullahu fihi, perumpamaan rumah yang dibacakan zikir dan rumah yang tidak dibacakan zikir. Mathalul hayy wal mayyit, seperti halnya orang hidup dan mati, termasuk diri kita. Insyaallah kalau kita rajin berzikir, pengaruhnya akan besar kepada kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, apa yang saya sampaikan ini bisa diamalkan dalam keseharian. Kita tidak jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.